Menjadi dokter spesialis adalah impian banyak orang. Bertahun-tahun belajar, melewati seleksi yang ketat, hingga akhirnya berhasil masuk program pendidikan dokter spesialis. Tapi bagaimana jika tempat yang seharusnya menjadi ruang belajar justru menjadi tempat yang menimbulkan ketakutan? Kasus dugaan bullying di program pendidikan dokter spesialis menjadi sorotan publik. Namun pertanyaannya, mengapa praktik seperti ini bisa terus terjadi? Dan mengapa banyak korban memilih untuk diam? Kerjain semuanya, Mami. Saya harus jaga semangat. Saya juga dulu begitu. Semua angkatan juga dulu seperti itu. Kalau saya nggak kuat, kalau kuat, keluar. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa tidak melapor? Jawabannya tidak sesederhana itu. Kasus PPDS yang viral beberapa waktu lalu mengangkat kembali isu mengenai budaya senioritas dan dugaan perundungan dalam pendidikan kedokteran. Bullying tidak selalu berupa kekerasan fisik. Bentuknya bisa berupa tekanan psikologis, intimidasi, penghinaan, beban kerja yang tidak manusiawi, bahkan ancaman terhadap proses pendidikan, yang membuat semakin sulit adanya hubungan hierarkis antara senior dan junior. Junior berada dalam posisi yang lebih lemah dan bergantung pada sistem yang ada. Dalam ilmu komunikasi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung memilih diam ketika merasa pendapat atau kondisinya berbeda dari mayoritas, terutama jika ia takut menerima konsekuensi sosial. Bayangkan berada di lingkungan yang menganggap bullying sebagai sesuatu yang biasa. Semua angkatan juga mengalami. Ini bagian dari proses. Kalau nggak ikut berarti nggak pantas jadi dokter spesialis. Kalimat-kalimat seperti itu membuat korban merasa bahwa dirinya sendirian. Akibatnya, korban memilih untuk diam. Ketika satu orang diam, orang lain ikut diam. Dan ketika semua diam, perilaku tersebut justru terlihat seperti normal. Itulah yang disebut spiral of silence. Mari kita bayangkan bersama, kita berada di sebuah ruangan yang gelap. Semua orang tahu ada sesuatu yang salah, tetapi tidak ada yang berani menyalakan lampu. Karena mereka takut menjadi satu-satunya orang yang berbeda. Semakin lama, semua orang mulai terbiasa dengan gelap. Padahal, gelap bukan berarti normal. Kadang, kita terlalu lama hidup dalam sesuatu yang salah sampai lupa seperti apa rasanya keadaan yang seharusnya. Begitu juga dengan bullying. Hanya karena sesuatu sudah lama terjadi, bukan berarti itu benar. Profesi dokter dibangun atas dasar empati dan kepedulian. Tujuannya adalah menyembuhkan, bukan mewariskan beban. Senioritas seharusnya menjadi sarana untuk membimbing, bukan untuk menekan. Dan tradisi yang menyakiti bukanlah tradisi yang harus dipertahankan. Karena terkadang perubahan besar dimulai dari satu hal sederhana, bukan dari orang yang paling kuat, bukan dari orang yang paling berkuasa, tetapi dari seseorang yang berani berkata, ini tidak seharusnya terjadi.